Di meja perundingan, Jia Luo kuno. Dia memiliki terlalu banyak kartu dan sumber daya sekarang, dan dia memiliki inisiatif mutlak. Ketika Feng Tianxing melihat pertempuran itu, dia tahu bahwa Jia Luo pasti punya ide lain. Tidak hanya membawa mereka untuk membahas distribusi keuntungan di masa depan, untuk menenangkan hati orang-orang. Melihat semua orang menunggunya berbicara, Jia Luo sengaja menunda sejenak sebelum berbicara. Sebenarnya, aku sangat jelas tentang alasan mengapa kalian semua bersaing denganku. Ini hanya tentang kekuatan. Tapi kau dan aku adalah manusia. Bagaimana kita bisa mengendalikan semua kekuatan? Semuanya ada batasnya. Jatuhnya Demon Emperor adalah kecelakaan, kita harus bersatu bersama, untuk memanfaatkan kesempatan ini. Saya punya proposal yang sangat berani, tapi saya masih perlu negosiasi ulang dengan mereka yang sudah menegosiasikan pembagian keuntungan. Jadi saya masih butuh sedikit waktu untuk mempersiapkannya. Namun, saya dapat memberitahu Anda bahwa saya tidak peduli dengan keluarga Anda sendiri atau wilayah di bawah yurisdiksi Anda. Setelah itu, wilayah pengaruh Anda akan meluas sejauh 3.000 mil, dan semuanya akan berada di bawah yurisdiksi Anda. Bagaimana? Feng Tianxing mendengarnya dengan jelas, dan hatinya sedikit terkejut. 4 kata besar muncul di benaknya, gelar kaisar. Rencana keseluruhan Jia Luo juga jelas. Dia ingin menjadi raja absolut di atas semua orang. Tetapi bawahannya tidak membutuhkan begitu banyak kekuatan dan kekuatan. Yang dia inginkan hanyalah gelar terbesar. Dengan kata lain, setelah rencana ini, Jia Luo masih ingin merambah wilayah iblis lain satu persatu dari perspektif nama dan legitimasi. Lagi pula, Jia Luo berbeda dari Raja Fana umat manusia. Dia memiliki energi yang cukup dan dapat mengatur semua tempat. Di bawah premis ini, Jia Luo tidak akan pernah melepaskan kekuatan di tangannya. Jangan lupa bahwa dia masih memiliki clear yang tak terhitung jumlahnya murid. Inilah fondasi baginya untuk membangun kekuatan di masa depan dan sedikit menekan keluarga. Feng Tianxing agak waspada di dalam hatinya. Tetapi para iblis yang hadir tidak bisa duduk diam lagi. Perwakilan keluarga Hades langsung berdiri. 3.000 mil tidak cukup, saya membutuhkan setidaknya 5.000 mil. Galo langsung mengangguk. Ya, tapi karena kalian semua mengajukan syarat, aku juga harus punya syarat. Perwakilan Hades terkekeh. Jika itu masalahnya, itu adalah kerjasama yang bahagia. Galo memberi isyarat mengundang kepadanya. Tolong tunggu di sebelah. Biarkan saya menyelesaikan semua masalah di sini, dan datang untuk membahas detail spesifiknya. Dengan klan iblis pertama yang menundukkan kepalanya, klan iblis lainnya juga mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu, menunjukkan garis bawah mereka. Feng Tianxing menghela nafas tak berdaya saat melihat pemandangan ini. Karena dia tahu lebih baik daripada orang lain bahwa langkah Jia Luo langsung menghantam posisi Goya para patriark iblis ini. Feng Tianxing dapat melihat pikiran dan tujuannya Jia Luo, tetapi patriark iblis lainnya tidak dapat melihatnya. Yang bisa mereka lihat hanyalah manfaat langsung dan dalam waktu dekat. Dengan janji lingkup pengaruh 500 mil saat ini, manfaat yang dapat diperoleh keluarga ini dalam waktu singkat terlalu banyak, yang telah melebihi manfaat memperebutkan kekuatan yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis dari Jia Luo. Mereka tidak punya alasan untuk menolak. Dan semua ini, Feng Tianxing memiliki alasan yang bagus untuk curiga bahwa itu adalah rencana Jia Luo untuk menargetkannya dan membubarkan patriark dari aliansinya dengan klan Iblis. Lagi pula, siapa yang akan percaya apa yang dia katakan? Setelah bertahun-tahun, Feng Tianxing telah mampu menyimpulkan banyak hal. Jia Luo dapat menggunakan segala cara untuk tujuannya, yang secara alami termasuk penipuan. Belum lagi apakah hal-hal tersebut bisa diterapkan. Bicara saja manfaatnya, lebih dari 5.000 mil. Konsep macam apa ini? Yurisdiksi beberapa laksamana hanya satu. Tidak mungkin orang awam percaya bahwa ada manfaat dan manfaat yang begitu besar. Tidak peduli seberapa dermawannya Jia Luo, tidak mungkin untuk benar-benar menawarkan begitu banyak manfaat. Tepat ketika Feng Tianxing bingung, Jia Luo berkata kepada Feng Tianxing dengan ramah. Tianxing, kamu harus pergi ke sana juga. Sebagai muridku yang terkasih, aku tidak memberimu sesuatu yang berharga selama bertahun-tahun. Dengan sedikit keheranan di wajahnya, Feng Tianxing bangkit dan berkata, terima kasih Tuan. Tidak ada ekspresi di wajahnya, tapi hati Feng Tianxing sudah terbungkus rasa ketidakberdayaan. Mustahil baginya untuk tidak menerima hadiah yang murah hati ini. Jika Anda menerimanya, itu berarti Anda telah memperjelas hubungan kerjasama Anda dengan Jia Luo. Jika Anda tidak menjawabnya, itu berarti Anda telah merobek muka dengan Jia Luo secara langsung, dan situasi yang Anda buat dengan hati-hati akan sepenuhnya dibatalkan. Tidak mungkin ras iblis dengan status Jia Luo tidak melihat begitu banyak hal yang dapat dimanipulasi di balik ini. Menerimanya sendiri adalah manifestasi dari favoritisme tanpa syarat Jia Luo terhadap murid-muridnya, dan murid-murid Jia Luo akan lebih terpusat padanya. Apa identitas Anda? Sekarang, sebagian besar kartu saya jelas. Jika saya ingin melawan Jia Luo sampai akhir, bahkan jika saya memiliki identitas seperti itu, saya bisa mendapatkan hadiah hanya karena saya adalah murid Jia Luo, dan hadiah yang sangat besar. Setelah berita ini menyebar,
itu akan memberi jaminan mutlak kepada murid-murid Jia Luo. Fondasi Jia Luo menjadi lebih stabil. Satu-satunya hal yang dapat saya manipulasi adalah waktu ketika hadiah Jia Luo akan didistribusikan, dan kapan saya bisa mendapatkannya. Ini adalah satu-satunya tempat di mana saya dapat memanipulasi. Berjalan ke ruangan lain dengan wajah tak berdaya, Feng Tianxing menoleh ke belakang sebelum melangkah masuk, dan perwakilan ras iblis tindak lanjut juga datang satu demi satu. Jelas, Jia Luo sangat pandai, dan segera setelah dia pergi, dia membujuk perwakilan ras iblis. Feng Tianxing menghela nafas tak berdaya, dan melangkah ke ruangan gelap ini. Serangan balik Gara akan datang. Saya terombang-ambing di sini selama beberapa hari, mengatur sarana di berbagai tempat, dan pada akhirnya, saya dikalahkan oleh sumber daya Galuh yang melimpah. Itu setara dengan tak terhitung, bahkan jika dia berkata dengan santai janji itu akan menjadi sangat berharga karena keberadaan sang putri. Tampaknya sudah waktunya untuk mengungkap kartu haul terakhir sepenuhnya. Xiao Xi, iblis yang masih melayani sang putri, adalah kartu haul terakhirnya. Tapi Feng Tianxing hanya ingin mengirimkan suara, dan terkejut menemukan bahwa hubungan antara dia dan Xiao Xi yang tidak pernah terputus benar-benar terputus. Littleford telah mengalami kecelakaan. Feng Tianxing mengertakkan gigi dan duduk diam di tengah ruangan, seperti penjahat perang yang kalah, menunggu persidangan pemenang. Tidak lama kemudian, Jia Luo masuk, memimpin orang terakhir dengan wajah buruk, Nuo Xiqian Yuan. Bagaimana kamu datang? Feng Tianxing bertanya langsung melalui transmisi suara. Nuo Xiqian Yuan kembali dengan ekspresi tak berdaya. 30.000 mil. Itu 30.000 mil. Kali ini Chang Feng Tianxing benar-benar terdiam. Sekutu yang akhirnya saya buat terguncang saat ini. Ini hanya wilayah kekuasaan. Jika kita menggunakan beberapa sumber daya turun-temurun di masa depan, bukankah kita harus menghasut semuanya? Kekuatan keluarga ini masih tidak bisa diandalkan. Anda harus mengandalkan kekuatan yang perlahan dikembangkan oleh bawahan Anda sendiri untuk dapat diandalkan. Pada saat ini, Feng Tianxing telah mengambil keputusan. Selama dia kembali kali ini, dia akan memberikan pelajaran yang baik kepada bawahannya dan membiarkan mereka meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Jia Luo terbatuk ringan, menyela pemikiran Feng Tianxing. Terima kasih atas cintamu.